Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia. Yang pertama ada masa Orde Lama. Periode Orde Lama sering kita kenal sebagai masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung sejak tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan dua sistem politik, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Orde Lama dikatakan resmi dimulai sejak 18 Agustus 1945 saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melantik Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Setelah pelantikan Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru untuk kemudian digantikan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru, dijajarkan pemerintahan di masa reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, pada era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru. Lalu KNIP kemudian mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, serta Maluku. Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multipartai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang pemilihan umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal, bahwa jumlah partai politik meningkat hingga 25% partai politik dan juga terdapat peserta perorangan. Ada demokrasi parlementer. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, mengadopsi undang-undang baru yang terdiri atas sistem parlemen di mana Dewan Eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MPR atau parlemen. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil sulit dicapai. Peran Islam di Indonesia juga menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih cenderung ke negara sekuler yang berdasarkan Pancasila, sementara beberapa kelompok Muslim lebih mengharapkan negara Islam atau undang-undang yang bersih sebuah bagian yang menyertakan umat Islam takluk kepada hukum Islam. Yang kedua ada demokrasi terpimpin, di mana pemberontakan yang gagal di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958. Ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru serta melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya, pada tahun 1959, ketika Presiden Soekarno-Hatta secara unilateral membangkitkan kembali Konstitusi 1945 yang bersifat sementara yang memberikan kekuatan presidensial yang besar. Yang ketiga ada nasib Irian Barat. Pada saat kemerdekaan, pemerintahan Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat Pulau Nugini atau Papua dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, sehingga Indonesia harus mengambil Irian Barat lewat jalur militer. Pada 18 Desember, pasukan penerjun payung Indonesia mendarati Irian Barat dan kemudian terjadi kontak senjata antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Yang keempat ada konfrontasi Indonesia-Malaysia. Soekarno menantang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah rencana neokolonial untuk memuluskan rencana komersial Inggris di wilayah tersebut.
Selain itu, dengan dibentuknya Federasi Malaysia, dianggap Soekarno akan memperluas pengaruh implementasi. Lalu ada gerakan 30 September atau yang sering kita kenal sebagai gerakan 30 SPKI. PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan terhadap rezimnya, dan dengan restu dari Soekarno, melalui kampanye untuk membentuk Angkatan 5 dengan mempersenjatai pendukungnya. Namun, para petinggi militer menentang hal ini. Pada 30 September 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Lalu masa Orde Baru, di mana sejak 1966 hingga 1998 politik Orde Baru berjalan. Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni hingga Juli 1966. Di antara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut ialah melarang PKI berikut ideologinya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia dan mengukuhkan super semar. Dari ketetapan tersebut berakibat pada setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan, diadili, diasingkan, atau dieksekusi. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah menekankan stabilitas nasional dalam program politik, dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu, diawal dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu yang pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mencapai cara-cara melaksanakan konsensus utama, yang mana artinya konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai politik di masyarakat. Mengawali masa Orde Baru, setelah Kabinet Ampera terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966, selanjutnya dicanangkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada 10 Januari 1967, kemudian penyerahan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dari Soekarno kepada mandataris MPRS pada 12 Februari 1967. Lalu disusul pelantikan Soeharto pada 12 Maret 1967 sebagai Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan dapat konsekuen di dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Harapan dari masyarakat tersebut tentu saja memiliki dasar. Presiden Soeharto yang dianggap sebagai tokoh utama masa Orde Baru ini dipandang rakyat sebagai sesosok pahlawan yang mampu mengeluarkan sebuah bangsa ini agar dapat keluar dari keterpurukan. Hal ini dapat dianggap demikian karena beliau berhasil membubarkan kelompok komunis, yaitu PKI, yang pada waktu itu telah dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga telah berhasil menciptakan keadaan stabilitas keamanan di negeri ini pasca pemberontakan Partai Komunis atau PKI. Selanjutnya, masa reformasi atau masa sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru telah membuka kemungkinan guna menata kehidupan demokrasi. Reformasi politik, ekonomi, dan hukum merupakan agenda yang tidak dapat ditunda. Demokrasi menuntut lebih dari sekedar pemilu. Demokrasi yang mumpuni harus dibangun melalui struktur politik dan kelembagaan demokrasi yang sehat. Namun, nampaknya tuntutan reformasi politik telah menempatkan pelaksanaan pemilu menjadi agenda pertama. Keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah para elit politik menggerakkan masa politik dan semakin mengkristalnya kompetisi pemberebutkan sumber daya politik. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dinyatakan pada pasal 6A Undang-Undang 1945, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat, dan dipasangkan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik, gabungan-gabungan partai politik, serta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955, diwarnai dengan keprihatinan dan kejutan. Pertama, menurunnya perolehan suara Golkar.
kedua, kenaikan perolehan suara PDIP, ketiga, kegagalan partai-partai Islam meraih suara, keempat, kegagalan PAN yang di awalnya dinilai paling reformis ternyata hanya menempati urutan kelima. Kekalahan PAN mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis pada pemilu 1955. Diprediksi akan memperoleh suara signifikan, namun lain nyatanya. Perkembangan politik di masa reformasi ini berlangsung setelah mundurnya Soeharto hingga sekarang, di mana pada rentan waktu tersebut telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan perkembangan politik di masa reformasi pada saat pemerintahan B.J. Habibie. Pada pemerintahan B.J. Habibie, sidang istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai presiden ditentang oleh gelombang demonstrasi pada puluhan ribuan mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lainnya. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa tragedi Semanggi yang menelan 18 korban jiwa. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membentuk dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap kebebasan berekspresi pada media massa. Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie seperti liberalisasi parpol, kebebasan berpendapat, pemberian kebebasan pers, dan pencabutan undang-undang subversi. Walaupun begitu, Habibie juga sempat tergoda meloloskan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya. Namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI Yunhap. Lalu pandangan saya sebagai mahasiswa dan anak muda lainnya sebagai penerus bangsa menanggapi materi ini, yakni politisi kita saat ini cenderung memikirkan kepentingan pribadi, kurang mempresentasikan kepentingan masyarakat. Kita sebagai anak muda jika ingin langsung mengubah hal yang makro atau besar, mungkin agak susah dan nampaknya tidak terlalu signifikan. Maka mulailah dari hal kecil seperti diskusi dan bergerak di organisasi-organisasi. Politisi kita saat ini memperumit pemerintahan. Mengapa demikian? Karena politisi yang tidak menepati janjinya, kita sebagai anak muda bisa memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah melalui media sosial. Mengapa media sosial? Karena perkembangan info lebih cepat melalui media sosial. Di pemerintahan mungkin banyak politisi-politisi yang baik, namun banyak juga yang buruk dengan tidak menggunakan wewenangnya dengan baik dan tepat. Apabila politisi yang buruk ini sering vokal di media, maka hal ini kurang baik karena anak muda akan beranggapan bahwa politisi selalu buruk. Hal ini tidak menguntungkan bagi politisi yang baik-baik, sehingga ia ikut terlabeli buruk. Untuk kinerja para politisi saat ini cukup buruk karena DPR kurang memenuhi target dalam pembentukan undang-undang. Nah, kita sebagai anak muda baik ikut beraksi terhadap isu politik, sebagai mahasiswa juga kita harus memberikan pendidikan politik kepada orang sekitar dan keluarga. Di ranah anak muda terbagi menjadi dua golongan dalam memandang politik. Yang pertama, golongan yang antusias dengan perpolitikan. Golongan ini tercermin dari anak muda yang aktif dalam partai politik dan gerakan-gerakan mahasiswa, aktif dalam melakukan aksi dan menyuarakan opini. Golongan kedua, yakni mereka yang memilih apolitis. Hal ini terjadi karena dua faktor. Yang pertama, mungkin karena benar-benar mereka tidak tahu, dan yang kedua, justru karena terlalu tahu banyak mengenai seluk-beluk perpolitikan. Apa yang terjadi saat ini sangat berbeda dibandingkan masa sebelum reformasi. Dari segi kehadiran, anak muda sebelum reformasi lebih aktif melakukan aksi demonstrasi dan hadir dalam diskusi. Publik menanggapi kebijakan, sedangkan setelah reformasi kehadiran anak muda cenderung semu. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan media massa yang memfasilitasi anak muda untuk melontarkan komentar kebijakan di dunia maya.
tidak hadir secara tatap muka dalam diskusi kebijakan. Walaupun berbeda pandangan, sebaiknya anak muda seperti kita ini punya satu suara optimisme untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini penting karena anak muda di era sekarang ini adalah potensi sumber daya manusia yang akan berlaga di kursi panas politik untuk kedepannya. Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi di tahun 2020 hingga 2035, di mana kursi penting ini akan dipegang oleh mayoritas anak muda. Sekian dari materi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.